Selamat siang anak-anak. Untuk kelas 8B yang sudah masuk ke Zoom ada 25 dari 30 peserta didik. Mungkin yang lain masih mencoba masuk, tidak apa-apa. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini? Ya, benar, akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan mengenai COVID-19. Nah, kalian melihat pembicaraan tersebut melalui mana? Ya, ada yang media sosial, televisi, koran, radio. Yang sedang dibicarakan berarti artinya itu sebuah berita. Berita adalah peristiwa atau kejadian yang sedang dibicarakan pada saat ini. Untuk tema pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8B, sekarang kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelum itu, mari kita melihat cuplikan video berita mengenai wajah pendidikan di Indonesia dari CNN Indonesia. Ibu akan screen videonya, kita bisa tonton bareng-bareng dan nanti akan Ibu share linknya di chat Zoom. Kalian bisa nonaktifkan terlebih dahulu suara untuk bisa menyimak video ini dengan seksama. Masih terkait pendidikan, hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah agar dunia pendidikan di Indonesia semakin baik. Dari tingkat jumlah guru dan kesejahteraannya terus mengalami perbaikan. Lalu seperti apa pekerjaan rumah di dunia pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari tenaga pengajar. Salah satu indikator bahwa pendidikan Indonesia semakin baik adalah dari jumlah tenaga pengajar. Di tahun ajaran 2017-2018, dunia pendidikan memiliki lebih dari 2.700.000 tenaga pengajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Dari total tersebut, hampir setengahnya, yaitu 1.300.000 guru, tidak berstatus guru tetap atau bisa dikatakan guru honorer atau guru bantu. Sedangkan lebih dari 1.300.000 tenaga pengajar merupakan pegawai negeri sipil. Namun demikian, masih ada permasalahan di dunia pendidikan. Di antaranya ruang kelas di Indonesia. Menurut data dari Litbang CNN Indonesia tahun 2017-2018, terdapat lebih dari 1.700.000 ruang kelas. Namun naas, lebih dari 1.200.000 ruang kelas diantaranya berstatus mengalami rusak ringan hingga berat. Sisanya berstatus baik. Walaupun demikian, anak putus sekolah di tahun yang sama hanya sebanyak 187.000 anak putus sekolah. Tingkat SMA merupakan jumlah terbanyak, yaitu 104.000 orang putus sekolah. Sementara itu, anak yang bersekolah di tahun ajaran 2017-2018 mencapai 42 juta siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Sebanyak 25 juta siswa bersekolah di tingkat sekolah dasar dan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan SMP dan SMA atau sederajat. Pemerintah sendiri terus melakukan perbaikan di dunia pendidikan. Salah satunya, menaikkan anggaran tunjangan profesi guru PNS di era tahun 2018 naik menjadi 5,5% dari APBN PN 2017. Walaupun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang masih terus diperbaiki di dunia pendidikan Indonesia. Karena nantinya, para pelajar, tenaga pengajar, dan juga sarana prasarana bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. Ya, itulah berita mengenai wajah pendidikan Indonesia dari CNN Indonesia. Tadi kita sudah melihat bersama-sama tayangannya. Jadi menurut anak-anak semua, apa itu berita? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali Putri, berita adalah peristiwa yang sedang dibicarakan. Iya, Ibrahim.
Berita adalah peristiwa yang sedang dibicarakan melalui media seperti TV, radio, koran, dan berita online di internet, sosial media lainnya juga. Ya anak-anak, apakah share dari ibu sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Ini adalah pengertian berita. Jadi tadi yang jawaban dari teman-teman bisa kita tarik kesimpulan bahwa berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Berita juga dapat dimuat melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui saksi para pengamat dan saksi peristiwa. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya Indah, kenapa? Tolong aktifkan suara terlebih dahulu jika ingin bertanya atau bisa melalui chat Zoom. Ya baik, jadi saksi berita atau pengamat dan saksi itu adalah orang yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Itu adalah saksi pengamat. Sudah paham? Ya, jadi orang yang ada di kejadian tersebut, yang melihat kejadian tersebut secara langsung itu adalah pengamat. Ya, baik. Screen-nya sudah terlihat jelas di layar kalian masing-masing? Jika sudah, Ibu jelaskan, selain pengertian berita tadi, pada teks berita terdapat unsur-unsur teks berita. Dilansir dari BBC, berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur yang dikenal dengan 5W plus 1H. Mari anak-anak kita coba menerapkan 5W plus 1H dalam berita yang sudah kita lihat, yaitu wajah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada apa? Apa di sini? Siapa yang bisa menjawab di berita wajah pendidikan di Indonesia dari CNN? Ya anak-anak bisa tolong jawab satu persatu karena jika berbarengan Ibu tidak mendengar jelas apa yang kalian bicarakan. Ya, Ayu bisa menjawab pertanyaan dari apa pada unsur berita. Ya, benar jawabannya adalah pendidikan di Indonesia. Ya, Ajeng, apa jawabannya untuk kata siapa? Untuk pertanyaan siapa? Ya, benar Ajeng. Lebih tepatnya di sini untuk pertanyaan siapa adalah peserta didik dan guru di Indonesia. Lalu untuk unsur berita yang ketiga yaitu di mana? Ada yang bisa menjawab? Ya Laras? Oh, tidak mau menjawab. Lah tadi angkat tangan? Oh iya, tidak. Siapa yang berani untuk menjawab atau bisa menjawab pertanyaan unsur berita di mana? Ya, Ajeng lagi. Ya, tepat sekali, yaitu di mana unsur berita dalam wajah pendidikan di Indonesia adalah di Indonesia, karena berita tersebut mencakup seluruh wilayah di Indonesia, tidak memfokuskan pada daerah tertentu. Lalu untuk unsur teks berita pada tayangan tersebut, untuk unsur kapan di sini berarti 2017-2018 pada tayangan tersebut. Lalu untuk mengapa? Ada kualitas guru dan tunjangan guru, lalu prasarana dan sarana sekolah. Untuk bagaimana di sini berarti dijelaskan apa saja yang ada dalam wajah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jumlah guru di Indonesia non-PNS ada 1.350.000
untuk PNS ada 1.383.121. Jumlah keseluruhan guru di Indonesia ada 2.737.951. Jumlah guru tersebut dari SD hingga SMA. Lalu pada poin bagaimana selanjutnya adalah jumlah ruang sekolah di Indonesia. Ruang sekolah yang dapat digunakan atau layak huni di Indonesia berjumlah 545.545. Jumlah ruang yang tidak layak digunakan ada 1.230.432 ruangan dan totalnya ada 1.775.977 ruangan di Indonesia. Lalu diberitakan juga anak putus sekolah tahun 2017-2018 di Indonesia mencapai tingkat SD 32.127, tingkat SMP ada 51.190, pada tingkat SMA ada 140. Lalu dijelaskan pula di sini pada anak putus sekolah tahun 2017-2018. Pada anak SD, tingkat SD ada 32.127 anak. Pada tingkat SMP ada 51.190 anak. Pada tingkat SMA ada 104.511 anak. Jumlah keseluruhan anak yang putus sekolah di Indonesia ada 187.828 anak yang putus sekolah. Kemudian dijelaskan pula anak yang masih bersekolah pada tahun 2017-2018 di Indonesia. Pada tingkat SD ada 25.486.506. Pada tingkat SMP terdapat 10.125.724. Pada tingkat SMA ada 9.687.676. Hingga jumlah keseluruhan anak yang bersekolah di Indonesia mencapai 42.299.906. Itulah unsur-unsur berita yang terdapat di Wajah Pendidikan Indonesia tahun 2017-2018 diliput dari CNN Indonesia. Di situ sudah mencakup 5W plus 1H unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Jika belum ada, Ibu lanjut pada slide berikutnya. Di PPT ini akan Ibu screen kembali. Ya, selanjutnya yaitu menyimpulkan isi berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Jadi jika kita menyimak berita melalui TV, radio, koran, dan berita online, dimanapun kita menyimak, maka kita harus membaca berita dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal fokus ya anak-anak. Lalu mencatat pokok-pokok berita, yaitu kita mencatat poin-poin penting yang ada dalam berita tersebut, seperti 5W plus 1H. Lalu menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Setelah poin-poin sudah kita catat, lalu kita jabarkan menjadi kalimat yang utuh. Lalu menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Setelah sudah menjadi sebuah kalimat, maka kita dapat menyimpulkan apa isi berita yang sudah kita simak. Lalu menyampaikan isi berita secara lisan dan tertulis. Kita dapat menyampaikan berita yang sudah kita simak dengan lisan maupun tertulis. Ya, jadi itu anak-anak materi kita pada pagi hari ini, yaitu teks berita.
Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti sudah jelas semua ya. Jika sudah jelas, berarti Ibu dapat memberikan latihan untuk kalian. Untuk minggu depan, kalian diharapkan mencari berita di media, baik koran, TV, internet. Nanti kalian dalam bentuk Word, beritanya dapat kalian dikasih di screen atau dalam bentuk video atau dalam bentuk link dicantumkan di Word tersebut. Lalu kalian cari unsur-unsur berita dalam berita yang sudah kalian lihat atau kalian baca. 5W+1H kalian cari di situ. Jika sudah, nanti minggu depan bisa dikumpulkan melalui ketua kelas terlebih dahulu. Lalu ketua kelas dapat mengirim tugas tersebut pada Ibu. Ya, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika ingin keluar rumah, dan cuci tangan secara berkala. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.